kecerdasan Sulaiman, taklukkanlah engkau dunia dengan ketangguhan Musa, himpunlah semua kebijaksanaan Yakub, katakanlah kebenaran semerdu suara Daud, kasihilah sesama sepenuh cinta Isa, lalu masukilah kebeningan dirimu bersama ketakwaan Muhammad, maka kemanapun kau menghadapkan wajahmu, kau akan melihat wajah Tuhan yang selalu bersamamu seperti laut melindungi terumbu. Oke? Maka ayo kita saksikan Cinta Media. Ini perspektif yang terakhir, saya persilakan kepada Kang Bapak. Terima kasih untuk pertama untuk Mongol ya, sudah pulang, sangat menghibur sekali. Iya nggak apa-apa, saya sudah habiskan kata-kata, sudah habis tawar saya. Jadi kita langsung saja sambut pembicara berikutnya untuk sesi terakhir Cinta Media. Mana semangatnya? Boleh tepuk tangan? Ya, pembicara kita ini adalah salah satu dosen favorit di STT Jakarta. Beliau sudah melanglang buana menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, Asia, Eropa, Amerika, Antartika. Dengan bekal ilmu yang didapat dari STT Jakarta dan juga dari Free University di Belanda, dan dia mengajar juga di sini di bidang etika terutama, dan juga menjadi kepala bagian publikasi dan informasi di sini di STT Jakarta. Pria ini sangat menyukai seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr, sehingga anaknya pun dinamakan dari teolog tersebut, Reinhold. Nah, apa ya sebetulnya? Dan pendeta ini, pendeta HKBP ini ternyata juga mahir bermain drum. Ada yang tahu? Ya, cari di YouTube ada. Oke, langsung saja kita sambut Pendeta Dr. Musa Pakpa. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Semoga masih semangat. Saya tidak akan selucu Mas Mongol, tapi akan berusaha mencoba seperti Ergon. Minimum. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau kasih disclaimer dulu. Tolong filter apa yang saya bilang, supaya keluar dari sini hubungannya masih baik-baik saja, terutama yang datang berpasangan. Oh gawat nih kayaknya nih. Tolong di filter masing-masing. Lalu kemudian saya akan membagi dua bagian. Pertama filosofi dulu, baru kemudian teologi. Jadi bagian filosofi kita akan lihat bersama-sama. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cepat apa itu cinta. Nah, sebenarnya sekarang kita akan bicara soal cinta ya teman-teman. Kebetulan sudah 2 tahun, 2 kali saya mengajar baca filsafat cinta, dan dalam kelas ini kami membaca banyak buku tentang cinta, termasuk sastra, tapi sastra Indonesia masih yang zaman dahulu, karena yang sekarang ini kami agak kesulitan mencari yang sastra. Kami mau membaca banyak buku mulai dari zaman Yunani klasik sampai zaman sekarang. Kami berusaha menjawab pertanyaan ini nih teman-teman. Apakah cinta itu sikap atau perasaan? Gitu ya. Ngerti ya? Kalau sikap kan artinya apa yang saya lakukan. Kalau perasaan apa yang saya pikirkan. Lalu bagaimana cara mengukur cinta? Karena rupanya cinta itu ada levelnya. Cinta saya pada orang tua saya tidak sama dengan cinta saya kepada kucing saya misalnya. Ya ada levelnya. Dan kalau saya kehilangan kucing, saya tidak akan sesedih saya kehilangan orang tua saya. Sehingga cinta saya ada level-levelnya. Lalu kemudian dari mana kita tahu bahwa itu cinta? Kayak tadi. Dari mana kita tahu? Jangan-jangan jatuh suka, bukan jatuh cinta. Lalu apa akibat dan apakah ada cinta yang sempurna? Apakah ada true love? Dan ini pertanyaan yang
filsafat, dan bisa dilihat bahwa pandangan filsafat mengenai cinta itu sebenarnya berkembang, teman-teman. Dan nanti saya akan jelaskan sedikit perkembangannya, bahwa cinta itu tidak pernah satu paham, selalu berubah dari masa ke masa. Dan nanti coba teman-teman refleksikan, teman-teman ada di zaman yang mana cinta kalian, ya. Dan ini adalah beberapa tokoh yang nanti akan kita lihat. Kami membahas mulai dari Socrates, Plato, sampai pada filosof postmodern seperti Sartre, Bauman, dan lain sebagainya. Dan satu hal yang menarik adalah ini saya temukan bahwa cinta itu selalu berjalan dengan demokrasi. Jadi semakin tinggi demokrasi dijunjung, semakin bebas seseorang dalam percintaan. Gitu ya. Semakin tinggi demokrasi dijunjung, semakin bebas seseorang dalam percintaan. Saking bebasnya kita bebas memilih jenis kelamin apa yang mau kita cintai. Itu dia. Kalau dulu tidak bisa karena demokrasi kita terpimpin, ada kerajaan, ada dan lain sebagainya. Tapi semakin luas, semakin bebas juga paham kita tentang cinta. Nah, mari kita lihat, ini saya akan jelaskan ya, misal dari Yunani kuno, abad pertengahan, zaman modern dan postmodern. Saya akan memperlihatkan. Pertama adalah Yunani kuno. Yang Yunani kuno ini adalah pertama bahwa tubuh adalah indah. Karena itu seni-seni dalam Yunani kuno itu selalu mengutamakan tubuh, patung, perlombaan dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa demokrasi itu harus bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan. Jadi orang-orang Yunani kuno itu sudah memiliki paham demokrasi yang tinggi sekali. Dan cinta itu bebas selama kamu mencapai kebahagiaan. Jadi tujuan cinta, tujuan hidup adalah kebahagiaan. Karena itu kalau kamu tidak bahagia sama yang satu, pindahlah dan cari yang lain. Gitu. Ini pandangan di dalam masa Yunani klasik. Dan di dalam bukunya Irving Singer, saya akan membahasnya nanti, katanya bahwa cinta romantis yang kita kenal pada masa ini sebenarnya bermula dari masa Yunani. Sudah lama mulanya, tapi nanti dipotong oleh abad pertengahan. Dan saya akan melihatkan kenapa. Nah teman-teman, romantisme katanya, ya, apa yang dimaksud dengan romantisme adalah ketika percintaan itu dimulai dengan permusuhan. Jadi tadi musuhan, kejar-kejaran, lalu akhirnya jadian. Itu yang namanya romantis. Menurut definisi, apalagi definisi Yunani klasik, romantis adalah bermusuhan karena berbeda, kejar-kejaran, lalu jadian. Jadi ada proses itu. Itu yang dinamakan oleh Irving Singer sebagai romantis. Nah kita akan lihat. Saya mau mengutip Socrates. Socrates pertama mengatakan, nasihat saya kepada Anda, menikahlah. Kalau istri Anda baik, Anda jadi bahagia. Kalau tidak, Anda jadi filsuf. Jadi kalau menurut Socrates, kalau istri Anda tidak baik, Anda jadi filsuf. Dan saya tidak setuju dengan ini karena saya filsuf. Dan ini adalah patung yang terkenal, ini adalah Socrates yang ditindas oleh istrinya. Jadi patung menandakan bahwa Socrates memang ditindas oleh istrinya karena dia jelek, pendek, dan lain sebagainya. Nah Socrates mengatakan, ini salah satu prinsip Socrates adalah, ini buat teman-teman bisa meniru ya, katanya, lebih baik mati mencoba daripada diam dan tidak tahu apa-apa. Coba pikir nih, kalau naksir seseorang, lebih baik mati mencoba, akhirnya ditolak, atau diam-diaman, nggak tahu, mana yang lebih baik? Menurut teman-teman mana? Ditolak atau diam-diaman? Jadi setuju ya sama Socrates, itu Socrates yang bilang. Lalu dia membuktikannya, lalu kemudian ada, nah ini dia. Ini saya ini kemarin kan punya diskusi ini di kelasnya, agak hangat. Ini teorinya Socrates. Jika A cinta pada B dan B cinta pada C, maka pilihannya, sedangkan B tidak cinta pada A, C tidak cinta pada B, B
B tahu bahwa C tidak cinta pada dia. Mana pilihan paling logis untuk B? Apakah memilih A atau memilih C? Pilih mana? Apakah memilih bersama dengan orang yang mencintai kita, atau berusaha bersama dengan orang yang tidak mencintai kita tapi kita cintai? Yang mana? Pilih mana? Ini pilihannya. Ini udah zaman Yunani klasik udah begini pilihannya. Jadi masalah kita sama dia sama. Masalah kita sama dia sama. Ini dari Yunani klasik. Pilihan logis buat B, kata Socrates. Dengar dulu. Ini dia menariknya dia. Ini agak licik juga Socrates. Pilihan logis buat B adalah untuk bersama dengan A. Itu kata Socrates. Tapi Socrates sendiri mengambil prinsip ini, sehingga dia akan menjadi orang yang berusaha. Jadi seandainya dia yang jadi B, dia akan bilang sama C untuk jadi B dalam posisi ini. Ngerti nggak? Jadi seandainya Socrates yang jadi A nih, Socrates yang jadi A, dia akan bilang sama si B, lebih logis lo milih gua, karena gua yang sayang sama lo. Tapi Socrates sendiri memilih untuk mengejar orang yang dia cintai meskipun tidak mencintainya. Dengan taktik bilang, lu lebih baik sama gua, karena gua yang sayang sama lo, bukan dia. Gitu. Jadi kalau dia ngejar, dia kejar terus. Buat yang dikejarnya disuruh bareng sama dia. Gitu taktiknya. Ini taktiknya Socrates nih, teman-teman boleh coba. Gunakan ini sejak Yunani klasik, bayangkan. Karena itu menurut Plato Socrates hampir sama. Plato menulis tentang Socrates. Karena itu menurut Plato, cinta yang terbesar bukanlah cinta badani, tetapi cinta persaudaraan, platonic love. Karena di dalam platonic love itu tidak ada kebutuhan saya untuk bersama dengan dia. Saya kasih contohnya di pertanyaan kedua. A cinta pada B. Ya, A cinta pada B. Mana yang lebih benar? A yang menjadi sahabat bagi B, atau B yang menjadi sahabat bagi A? A sahabat bagi B. A sahabat bagi B. Ayo. Mana yang benar? Ulangi ya. A cinta pada B. Ini logika, A cinta pada B. Mana kalimat yang benar? A jadi sahabat bagi B, atau B yang jadi sahabat bagi A? Kenapa? Nah, pertanyaan begini buat Socrates. Pertanyaannya, kenapa A mencintai B? Karena dia rasa B ini menjadi teman yang baik buat dia. Gitu. Jadi jawabannya Socrates itu karena B menurut si A menjadi sahabat dia. Tapi buat B belum tentu A sahabatnya. Karena itu bisa jadi kita sekarang sedang memusuhi orang yang menyukai kita dan menyukai orang yang memusuhi kita. Karena itu persahabatan yang murni. Nah itu kan persahabatan yang murni tidak boleh ada rasa cinta-cintaan. Dalam arti mengingini, menurut Plato. Karena ketika saya menyukaimu secara fisik atau lawan jenis dan lain sebagainya, lalu kemudian saya menjadi menemanimu, itu karena ada maunya, bukan karena saya murni. Karena saya merasa engkau menemani. Gitu dia. Ini yang menjadi pertanyaan sehingga Plato mengatakan bahwa cinta platonik love adalah emosional dan kedekatan emosional dan spiritual. Jadi cinta buat dia yang paling murni paling tinggi bentuknya adalah cinta tanpa perasaan seksual kepada lawan jenis. Menurut Plato. Lalu taktik-taktik banyak. Ovid misalnya dia mengatakan bahwa cinta dalam perang ini abad pertama.
Cinta adalah perang, katanya kalau Anda belum siap masuk perang, jangan berani jatuh cinta. Karena kalau belum siap bertempur untuk mendapatkan orang yang Anda cintai, jangan pernah masuk, jangan pernah merasa siap untuk jatuh cinta. Karena cinta seperti kata Ahmad Dhani adalah perjuangan. Bahkan dia kasih taktik, dia kasih tips. Katanya ini sejak abad pertama dan sangat mirip dengan kita. Kasih taktik ini, kalau Anda pergi, ada orang yang Anda cintai, pergilah situ, lalu belikan budaknya hadiah. Karena zaman dulu ada budak. Belikan budaknya hadiah. Karena nanti kalau kamu datang ngapel, budaknya ini akan bilang sama tuannya, "Non, yang itu baik tuh, ngasih kue." Sehingga sekarang kita meniru gaya ini. Kalau kita ngapel, kita bawa martabak buat orang tuanya. Orang tuanya akan bilang, "Udah sama dia aja, dia bawa martabak." Kira-kira seperti itu. Ini sudah sejak abad pertama Masehi. Nah, kemudian kita masuk ke abad pertengahan. Nah, disinilah masa gelap cinta. Ini masa gelap cinta. Kalau tadinya di masa Yunani klasik cinta itu adalah suatu tubuh, suatu bahagia dan lain sebagainya. Di abad pertengahan, cinta itu menjadi suatu hal yang memalukan. Karena tubuh dilihat sebagai alat masuk dosa. Sehingga patung Yunani semua yang tadinya tanpa baju dikasih daun. Karena abad pertengahan, terutama gereja-gereja melihat bahwa tubuh, keinginan daging adalah dosa. Jauhi keinginan daging. Lalu mulailah dilihat bahwa kepemimpinan yang benar itu dipimpin oleh orang-orang berkuasa, monarki, banyak raja yang memimpin, tidak ada demokrasi. Demokrasi Yunani hilang, habis. Lalu kemudian cinta itu adalah nafsu belaka. Karena itu pernikahan dilihat hanya untuk prokreasi, membuat anak. Bukan soal saya sama dia sama saya. Nah, ini abad pertengahan yang agak gelap. Karena Agustinus sendiri mengatakan bahwa cinta harusnya membuat kita merasa malu. Jadi setiap kita bercinta, kita harus malu. Bahkan Agustinus berkata seperti ini, kenapa orang misalnya berhubungan intim dengan istrinya di ruangan gelap? Kalau saya bilang sih karena belum ada lampu pada waktu itu. Tapi saya akan bilang karena mereka merasa malu bahwa mereka melakukan itu, sehingga harus dimatikan lampunya. Itu menurut Agustinus, sehingga cinta itu memalukan. Dan bahkan kemudian seorang Capellanu, seorang filosof juga, Kristen juga mengatakan bahwa cinta adalah penderitaan. Karena setiap orang yang jatuh cinta menderita. Mau makan, ingatkan. Mau nonton, ingatkan. Sehingga sesudah kita dalam proses mengejar, menderita, inborn suffering. Sesudah kita mengejar, dapat. Lalu ketika kita sudah dapat ya, kita masih menderita karena sibuk mempertahankan. Karena kita takutlah dia tertarik kepada orang yang punya lebih banyak uang, mobilnya lebih bagus, yang wajahnya lebih cantik, atau yang lebih pintar. Sehingga cinta itu menjadi penderitaan. Apalagi kalau paham kita tentang cinta adalah kita mengejar yang lebih baik. Ini di abad pertengahan. Abad pertengahan lalu cinta itu menjadi sesuatu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Sehingga orang menikah cuma karena dia menikah aja, bukan karena ada cinta, hanya untuk punya anak. Lalu kemudian kita masuk ke akhir dari masa abad pertengahan dan kita masuk ke zaman reformasi. Martin Luther, John Calvin di gereja-gereja kita mulai memberikan pengaruh yang kuat, sehingga lukisan juga bisa kita lihat juga berubah, seni juga berubah, seni teman-teman. Seni ini misalnya mulai memperhatikan detail. Kalau kita lihat lukisan ini sebuah lukisan luar biasa. Misalnya apa yang menarik dari lukisan ini adalah ketika kita lihat dan kita zoom, ternyata di kaca itu memperlihatkan bahwa mereka sedang menghadap kaca yang ada di belakang. Jadi detail jadi sangat diperhatikan sehingga seni membawa kembali cinta ke dalam kehidupan. Bahwa cinta itu juga adalah soal detail, soal kehidupan, soal
bukan hanya soal sesuatu yang terlarang, sesuatu yang harus kita tidak bicarakan, sesuatu yang tabu, lihat betis aja nggak boleh. Sehingga akhirnya cinta itu berubah dan sekarang masih pelan-pelan. Dan sekarang namanya courtship love. Courtship love ini adalah ketika seseorang dinikahkan karena perkawinan politik, karena dulu anak raja harus kawin dengan anak raja sini, tapi dia bisa merasakan perasaan terhadap orang lain meskipun dia tidak boleh bersama dengan dia. Sehingga cerita-cerita sastra di abad itu banyak sekali bercerita tentang cinta yang tak sampai. Sampai sekarang. Di abad pertengahan, banyak sekali cinta tak sampai, dan kita bisa lihat bahwa buat Shakespeare cinta adalah tragedi, sama seperti film Korea. Terus terang, saya pencinta film India. Film Korea, kalian pernah nonton Endless Love? Pernah? Saya suka sekali sama film ini ya. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak yang tertukar di masa bayi, tertukar dengan bayi lain, lalu dibesarkan oleh sebuah keluarga, jatuh cinta kepada abangnya yang sebenarnya bukan kandung karena dia tertukar. Lalu ketika dia tahu bahwa dia tidak kandung, dia berusaha menyatakan cintanya, keluarga melarang dan lain sebagainya. Pokoknya anak yang tertukar, tersanjung, tersinggung dan lain sebagainya digabung dan satu film. Lalu kemudian setelah cintanya direstui dan mereka berdua saling mencintai, apa yang terjadi? Perempuannya mati karena penyakit. Lalu kemudian karena laki-laki pusing melihat pacarnya meninggal, dia berjalan hampa lalu ketabrak truk. Udah mati duluan. The end. Shakespeare menggambarkan cerita ini. Shakespeare ini menangkap pesan ini, jadi udah ada cinta, tapi nggak bisa kesampaian. Tapi cinta itu akan selalu digambarkan sebagai sesuatu yang indah, meskipun tidak kesampaian. Dua-duanya biasanya mati. Abad pertengahan. Lalu kemudian masuklah ke masa modern. Masa modern ini punya satu tipe kecantikan. Jadi kalau bisa kita bayangkan mungkin di awal tahun 1900, yang cantik itu misalnya saya kasih, maaf kalau ada ini, di awal-awal itu abad 1900 itu, awal abad 20, yang cantik itu adalah yang sembelhoi. Ini serius, ini filosofis. Yang satu tipe, jadi rambut panjang, body agak-agak bagaimana gitu ya. Model-model Eva Armas tahun berapa ya? 70-an. Satu tipe kecantikan. Lalu semua orang suka sekali dengan tipe-tipe seperti itu. Jadi misalnya Demi Moore ya, rambutnya bondol, semua orang jadi bondol. Karena Demi Moore, karena tipe kecantikan itu satu. Lalu mulai dari agak sembelhoi itu, lalu jadi kurus krempeng, lalu kemudian jadi seperti apa? Itu adalah tipe kecantikan ditampilkan media, tetapi kita menjadi satu dengan itu. Sehingga ada satu model kecantikan yang persis. Dan lomba-lomba kecantikan itu mukanya hampir sama. Lalu sama seperti sekarang. Lalu kemudian demokrasi mulai mengambil bentuk yang baru. Ada dua pilihan, komunis atau demokrasi. Yang kemudian cinta adalah diteruskan ke jenjang pernikahan. Sehingga di masa ini cinta itu harus memiliki di banyak sastra, meskipun dia harus menunggu lama, meskipun dia harus berusaha begitu kerasnya, tetapi pada akhirnya cinta akan menang. Nah, ini film India. Jadi film India mulai ketembak dia, ya kan? Lalu dia jalan sepanjang film 2 jam. Karena tembak sampai di ujung dia menikah dengan orang yang dia cintai. Kalau kalian nonton Kucing Sontahe, dia dengan istrinya di akhirnya dia dapat yang satu lagi. Itulah kira-kira ini India. Dan pada akhirnya cinta itu akan menang. Ini ide di abad postmodern, di abad modern. Sehingga misalnya kita lihat di awal ini lukisan juga mulai, ya itu tidak begitu jelas. Lukisan juga mulai menggambarkan sesuatu yang berhubungan keindahan yang membuat kita
merasakan cinta, bukan lagi soal buku, bukan lagi soal pemandangan alam, tapi soal sesuatu yang membuat kita, yang mungkin gak jelas ya, tapi membuat kita merasa, oh iya, ini warna-warna hangat cinta, warna-warna membuat kita ingin bersama dengan seseorang. Tetapi ujungnya adalah pernikahan bersama. Ini cinta modern. Ya saya akan melewatkan ini, saya akan melewatkan ini. Nanti teman-teman boleh lihat ininya. Lalu saya harus bicara soal satu orang, Kierkegaard. Seorang Kierkegaard adalah seorang filosof asal Denmark yang Kristen, karena ini yang kami baca salah satu yang Kristen, karena yang lainnya non Kristen. Yang Kristen ini mengatakan bahwa cinta sesungguhnya adalah murni, sehingga begitu murni cinta itu, kalaupun tidak dapat, tidak boleh berpindah hati. Dia mengambil cinta Allah. Cinta Allah itu murni. Betapapun jahatnya kita, betapapun jeleknya kita akan tetap dicintai oleh Allah. Karena itu seorang Kierkegaard naksir seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki lain, dia stay jomblo forever. Karena cinta adalah murni, tidak mungkin pindah ke lain hati. Saya yakin kalian tidak setuju dengan tipe yang seperti ini. Nah, teman-teman, lalu kita masuk ke zaman gunjang ganjing. Nah, ini zaman kita sekarang. Ini adalah zaman postmodern di mana cinta itu, kecantikan itu jadi tergantung siapa yang lihat. Dia cakep nggak? Tergantung siapa yang lihat. Kalau gua lagi lapar jadi cakep. Kalau kelamaan dikurung bersama dia jadi cakep gitu. Ya, kalau kelamaan, makanya banyak cinta lokasi itu gara-gara kelamaan dikurung sama satu orang. Mendingan kalau merasakan cinta lokasi yang minggu pertama nggak suka, minggu kedua jadi suka, hati-hati itu cilok. Mendingan cepet-cepet keluar dari lokasi lalu lihat yang lain. Nah, cinta itu jadi kecantikan tergantung siapa yang lihat. Lalu tipe pemerintah mana yang terbaik? Lalu kita zaman sekarang juga bilang demokrasi belum tentu baik juga. Sehingga kita bilang tergantung lah demokrasi tipe apa. Demokrasi ada macam-macam tipenya. Kita ya demokrasi Pancasila, entah seperti apa demokrasi Pancasila itu. Tapi kira-kira demokrasi tidak lagi satu bentuknya. Lalu kemudian cinta menjadi terbuka dan bebas. Jadi nggak ada lagi definisi yang tunggal tentang cinta. Nah, ya ini saya lewatkan. Dan salah satu tokoh yang saya baca adalah Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman mengatakan bahwa cinta di zaman kita itu seperti cairan. Bahkan orang cenderung mencintai itu seperti kita lagi pergi ke supermarket. Jadi perlu nggak perlu kita ke supermarket, ada yang bagus, kita taksir, lalu kita bawa pulang. Begitu udah nggak perlu, kita ke supermarket lagi nyari, ini buang aja, gitu. Lalu cinta ini tidak lagi memerlukan ikatan, sehingga cinta lebih mundur pada seks. Jadi cinta itu pemahamannya sangat shallow sekali. sangat dangkal. Dan cinta itu jadi dibatasi hanya sekedar seks. Dan ini ada hubungannya dengan revolusi tahun 60-an ketika pembatasan kulit hitam dan kulit putih, perempuan dan laki-laki mulai didobrak, sehingga tidak ada lagi batasan siapa yang harus ngejar siapa. Cewek udah boleh ngejar cowok, cowok boleh dikejar cewek. Sama aja kan? Sama aja. Sehingga zaman ini membuat kita melihat bahwa perkembangan paham tentang cinta sampai sekarang membuat kita mempengaruhi paham kita tentang gereja, bahkan Tuhan. Nah, sekarang saya masuk ke teologi. Saya tadi mau ngasih ayat-ayat yang cocok untuk menyatakan cinta pada orang, dan saya pikir terlalu ini juga jayus itu, jadi nggak jadi. Yang perlu bisa pribadi. Perkembangan paham mengenai cinta membuat kita selalu berpikir tentang peperangan, perjuangan dan lain sebagainya, itu membuat kita berpikir bahwa cinta pada masa ini adalah soal sejauh mana kamu ingin berjuang. Kalau kamu tidak siap berjuang, maka jangan tangis siapa yang kau hilangkan. Itu ya, setuju nggak? Setuju nggak? Nggak setuju? Setuju nggak? Sehingga kalau cinta adalah perjuangan, ya,
Bagaimana dengan cinta Allah? Perlu nggak kita memperjuangkan cinta Allah? Karena itu sekarang banyak sekali teologi-teologi yang mengatakan bahwa engkau harus menyenangkan hati Allah, lalu engkau harus berjuang untuk Allah supaya Allah menyukaimu. Dan itu teman-teman bukan teologi kita. Teologi kita mengatakan bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan biaya yang mahal karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak disembelihkan beroleh yang kekal. Kasih Allah itu mahal, tapi buat kita cuma-cuma. Tapi buat kita sekarang, masa ada sih orang yang sebaik itu? Ke WC aja bayar, ke Cintapedia aja bayar. Apalagi buat mahasiswa SMP. Bang, diskon dong bang. Dari kemarin banyak suara-suara yang meminta. Kami tetap berkeras untuk tidak memberikan diskon. Gak ada yang gratis di dunia ini. Itu pikiran kita sekarang. Kita ada yang gratis. Sehingga kalau ada orang yang mendekati kita dengan maksud baik, kita takut. Nih orang maunya apa? Ini apa maunya nih? Ketulusan itu menjadi suatu hal yang dipertanyakan pada masa ini. Nah itu kita lihat dulu perkembangannya di dalam teologi. Ada 5 kata dalam bahasa Yunani, teman-teman. Bukan 4, ada 5. Pertama agape, kasih Allah. Nanti saya akan jelaskan. Philia, Sophia, cinta kebijaksanaan, filsafat. Philadelphia, saudara-saudara. Lalu kemudian storge, antara orang tua dan anak. Lalu kemudian ada eros. Nah ini yang kita sering gambarkan cinta seksual, tapi sebenarnya memiliki arti yang lebih positif dalam dunia filsafat Yunani klasik. Lalu yang terakhir adalah xenia, bukan bukan mobil Daihatsu Xenia. Tapi xenia sebenarnya artinya adalah stranger's love, orang asing yang memberikan kasih. Yang dipakai dalam Alkitab cuma 3: agape, philia, dan storge. Dan storge cuma 1 kali dipakai dalam Perjanjian Baru. Dan ada teks yang menampilkan ketiganya, itu adalah Roma 12 ayat 9 sampai 10. Biarlah kasih itu tulus, ini dia. Di sini agape, kasih yang tulus adalah dalam format agape. Hendaklah engkau saling mengasihi sebagai saudara, Philadelphia. Di sini philia, saling terikat kepada yang lain seperti keluarga, storge. Jadi dalam 1 ayat ini ada 3 ayat, cuma di ayat inilah ada storge. Lalu agape selalu dihubungkan dengan aksi. Jadi kalau kita mengatakan saya mengasihi dalam cinta agape, selalu ada aksinya. Misalnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agape sehingga ia memberikan aksi. Aku berkata pada kasihilah musuhmu, kasih agape, lalu berdoalah aksi. Jangan barang siapa tidak mengasihi agape, dia tidak mengasihi aku. Nah ini aksi. Apa bedanya agape dengan philia? Ada satu teks di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, ketika Yesus bertanya pada Petrus 3 kali. Dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa melihat perbedaannya, tapi dalam bahasa Yunani sudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihiku dengan kasih yang tulus dan luar biasa? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku philia engkau, bahwa saya mencintaimu sebagai saudara. Kalau teman-teman bayangkan ini dalam kalimat kita sehari-hari bahasa Indonesia, kalau anak muda sekarang menurut saya ada 3 kata untuk cinta. Menurut saya ya, bisa tahu. Bukan cinta, maksudnya untuk menyatakan perasaan. Suka, sayang, sama cinta. Kalau suka, baru-baru mulai. Gue sukanya sama lo. Ya gue juga. Artinya apa ya? Nah itu biasanya begitu. Artinya apa ya? Kalau sayang biasanya diungkapkan sesudah jadian. Gue baru-baru sayang, gue sayang sama lo, gue juga sayang sama lo. Kalau cinta udah siap kawin, gue cinta sama lo juga cinta sama gue. Ini yang saya tangkap dalam konteks kita. Sehingga ketika teman-teman bilang, sayang, siapa sih nama pacar kalian, misalnya Adi misalnya Adi, saya cinta padamu. Lalu pacarnya si Adi, saya nggak usah bilang yang sekarang, nanti jadi pertengkaran.
udah suka sama lo, gimana perasaannya? Nuncep kan? Jadi karena itu Tuhan Yesus bilang, aku mengasihi, apakah engkau mengasihi aku seperti kasih Allah? Lalu dia bilang, yes bro, gua emang sayang lo sebagai saudara. Karena itu Yesus bertanya ke kedua kali, Simon anak-anaknya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab yang kedua kali, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku pilih engkau 2 kali. Dan yang ketiga yang terjadi adalah Yesus yang mengubah pertanyaannya, sehingga Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau pilih aku? Jadi Yesus yang mengganti pertanyaannya, karena cinta agape yang dia minta dari Petrus sulit sekali dilaksanakan, sehingga dia meminta cinta filia. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi? Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku filia engkau. Sekarang baru tahu. Ekspektasi dan jawaban berbeda, ekspektasi yang diturunkan. Gitu kira. Jadi kalian kalau mau nggak berantem, ekspektasinya yang diturunkan. Apakah engkau mencintaiku? Daripada berantem, tanyanya apakah engkau suka padaku dulu, baru ntar naikin. Kira-kira begitulah yang bisa kita lihat dari teks ini. Sehingga filia itu selalu berhubungan dengan dunia, meskipun ada beberapa teks yang mengungkapkan bahwa filia itu juga berhubungan dengan kasih Tuhan. Misalnya di 2 Timotius 3 ayat 4, philedono, yaitu mencintai hedonis, kehidupan nafsu. Lalu philotheon, mencintai Allah dalam 2 Timotius. Dan akar segala kejahatan adalah cinta uang, di sini adalah filia dan lain sebagainya. Sehingga inilah cinta filia yang kita lihat. Nah, teman-teman, ini ada beberapa teks lain contoh kasih filia, tapi saya tidak akan menunjukkannya. Nah, karena itu proses cinta di dalam Alkitab, ya, ini di dalam Alkitab berbeda dengan yang saya jelaskan di dalam dunia filosofi. Proses cinta dalam Alkitab adalah karena ini dia, karena kasih Allah, maka kita mengasihi yang lain. Jadi udah duluan. Jadi bukan saya mengasihi orang lain supaya Allah mengasihi saya. Bukan saya ngasih kolektor banyak supaya saya diberkati. Karena pengaruh dunia banyak ke gereja, akhirnya kita bilang saya ngasih banyak supaya Tuhan ngasih banyak sama saya. Itu pengaruh kasih dunia ini. Ada pengaruh yang masuk dalam gereja, masuk dalam teologi. Kalau Anda mau disayangi Tuhan, maka engkau harus baik sama Tuhan. Nah, Tuhan udah lebih dulu sayang sama kita. Karena itu zaman sekarang lebih percaya kepada banyak yang namanya self-help. Kalau teman-teman pergi ke seksi buku Gramedia, ada kira-kira 5-6 rak tentang motivasi diri, menolong diri sendiri. Anda bisa melakukannya. Lalu 1 rak tentang teologi di Gramedia. Dan teologinya juga tentang banyak tentang self-help dulu. Karena filosofi yang seperti itu bahwa perjuang cinta dalam perjuangan, maka sayalah yang bisa memenangkan cinta itu berkat usaha saya. Teologi mengatakan enggak, karena Tuhan lebih dulu mengasihimu, maka engkau mengasihi yang lain. Karena itu ayat di dalam Matius mengatakan, apapun perbuatlah kepada orang apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Karena kalimat Yesus di situ adalah lebih dulu kita melakukannya kepada orang lain, bukan nunggu orang lain ngasih dulu baru saya kasih. Sehingga di dalam siklus kasih ini sebenarnya filsafat dan teologi agak berbeda. Meskipun teologi zaman pertengahan sempat membawa filsafat ke dalam kegelapan mengenai pandangan cinta, karena cinta dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Tapi ternyata sekarang teologi mengatakan cinta itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Tetapi kita mendapatkannya karena kasih Allah. Kalau dunia mengatakan kita mendapatkannya karena kita berjuang untuk itu. Sehingga pertanyaannya, misalnya saya sama teman-teman, kalau misalnya Anda sudah mencintai orang lain, lalu ada yang lebih baik yang datang,
Anda pindah nggak cintanya? Pindah. Anda sudah mencintai orang lain ya, dan cinta kedua dalam pengertian yang manapun itu. Lalu ada orang lain yang datang yang lebih baik dari yang kita cintai dalam versi apapun itu. Apakah Anda akan pindah atau tidak? Betul. Kalau yang lain teman-teman yang muda nggak berani jawab. Ada pacar. Nggak berani kan? Karena sebelahnya ada siapa? Masih nggak berani lah kalau bilang. Iya pindah aja, kenapa enggak? Ada pacar sebelah. Jadi paham dunia akan selalu mana? You deserve the best. Itu paham cinta dunia. Nah, saya nggak mau pertentangan karena kita teologi juga mempengaruhi dunia, juga mempengaruhi kita. So, maksudnya begitu you deserve the best, itu adalah a never ending quest. Ya, karena akan selalu ada langit di atas langit, akan selalu ada orang yang lebih baik dari yang lebih baik lagi. Dan Anda tidak menjadi lebih baik juga. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah paham cinta. Secara singkat saya coba gambarkan, saya tidak mau berpanjang-panjang karena kita akan punya sesi yang jauh. Demikianlah Pak Tuan, terima kasih. Kalau saya search di Google, saya ketik Theological Book of Law, yang keluar itu ada berapa hasilnya? 22.700.000 hasilnya. Jadi rasanya memang banyak sekali bicara tentang cinta ya. Sampai saya melihat ada satu tulisan dari seorang mistikus Islam. Dia bilang begini, inilah cinta, terbang ke langit yang tersembunyi dan beruntukkan 100 cadar setiap kalinya. Pertama-tama untuk melepaskan kehidupan, dan akhirnya untuk mengambil langkah tanpa pidana. Nanti nggak sih? Saya nggak ngerti. Jadi ya berikutnya saya serahkan kepada kalian jika punya pertanyaan. Kita punya 15 menit untuk bertanya, silakan. Tiga orang dulu nih, 1, 2, 3. Ada lagi? Oke. Nanti ada pertanyaan visual di mana kita bisa bertanya lebih lanjut kepada para pembicara. Jadi silakan saja. Oke, terima kasih buat kesempatan. Pertanyaan saya singkat saja. Apa sih sebenarnya perbedaan dari cinta dan kasih itu? Terima kasih. Berikutnya. Tadi kan Bung jelasin tentang saya seperti itu, yang memberikan contoh juga pas dia kasnya nikah gitu, terus yang ceweknya meninggal, cowoknya meninggal gitu. Nah, saya teringat waktu saya SMA, jadi ada guru saya, ibunya itu meninggal, pertama ibunya yang meninggal, terus agak lama lagi bapaknya meninggal, terus ada guru temennya guru saya itu bilang gini, wah itu namanya cinta sejati gitu kan. Terus aku mikir pas itu, apa yang cinta sejati itu kayak gitu, yang satu meninggal, maksudnya satunya lagi meninggal gitu. Berarti cinta sejati itu seru juga ya gitu kan. Jadi kan maksudnya kayak tadi gitu kan. Jadi aku mikir sebenarnya cinta sejati itu apa ada itu cinta sejati dan apa emang benar kalau cinta sejati itu kayak gitu. Terima kasih. Oke, berikutnya terakhir dari Oke, kalau saya Ezra, saya ingin bertanya terutama pada ayat yang diambil dari Isa. Tapi ini nggak perlu ditanggapi secara serius banget. Tentang Yohanes 3:16. Jadi itu karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan dan seterusnya gitu kan. Saya menyoroti ada dua kata yang menggambarkan kebangkitan di sini, yaitu sehingga dan supaya. Nah, saya melakukan kecurigaan karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Artinya bisa saja kasih Allah itu sendiri lebih besar daripada Allah itu sendiri. Artinya Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus manusia for the sake of His love.
hanya karena kasihnya kepada manusia misalnya. Bukankah Allah yang menciptakan kasih atau bagaimana? Kok bisa dia mengalah terhadap kasihnya sendiri? Seperti itu. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Jadi jika ada waktu pertanyaan lagi kita akan buka sesi kedua. Iya, langsung bisa jawab. Baik, yang pertama, apa beda cinta dan kasih? Menurut saya, sebenarnya bahasa Yunani kalau cinta dan kasih itu lebih banyak perubahan arti kata di kita. Jadi sebenarnya cinta dan kasih itu satu kata. Cinta adalah kasih, kasih adalah cinta. Cuma karena kalau kita pacaran, ini terserah, ini ada perubahan kata, perubahan arti. Saya pacaran, apakah kalian pernah bilang sayang, aku mengasihi? Mana lebih aku kasih mengasihimu atau aku mencintai? Mana yang lebih enak? Karena dalam bahasa Inggris cinta itu diterjemahkan ke dalam love, gitu ya. Lalu kasih itu banyak orang menerjemahkannya pada apa kalau kasih? Love juga. Karena kalau misalnya I care about you, itu aku peduli padamu. Jadi kita dan saya kemarin baru dengar bahwa di dalam bahasa Jawa ada dua level cinta. Pertama apa gitu saya lupa, ada nggak orang Jawa sih? Jadi yang pertama itu cuma biasa-biasa aja, yang kedua tresno. Nah tresno ini sudah lebih dalam daripada yang satu lagi yang saya lupa itu. Itulah kata yang saya lupa. Kalau misalnya bahasa Batak, ya bahasa Batak, holong gitu ya. Tapi holong itu lebih banyak terjemahan ke kasih. Sebenarnya ini masalah perubahan makna dari bahasa ini ke kita. Tapi kalau kita mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris, kasih dan cinta hampir sama. Cuma lebih halus yang mana kita gunakan. Saya mau mengasihi sesama, jadi mengasihi gitu. Saya otomatis dalam otak saya, kalau saya mengasihi, kasihlah sama manusia. Katanya sama, agape. Kalau cintailah sesama manusia, kayaknya kurang afdol, karena cinta itu cuma buat pasangan. Gitu itu bahan kata, tapi sebenarnya hampir sama. Cinta sejati, kalau satu mati yang lain mati. Ya itu sih kebetulan. Ngeri juga sih kalau cinta sejati begitu. Nah, cinta sejati kalau satu yang kalau menurut saya ini apa ya beda juga ya. Ada juga yang mengatakan cinta sejati adalah seperti tadi salah satu karya yang diungkapkan oleh Mbak Clara adalah bahwa ketika seseorang rela menunggu 51 tahun untuk mendapatkan yang dicintainya, itulah cinta sejati. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia mati maka saya mati bersamanya, itulah cinta sejati. Ada yang mengatakan kalau di dalam film Star Wars, saya rela mati supaya orang yang saya kasihi hidup, itulah cinta sejati. Kalau teologi mengatakan cinta sejati adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada ketika seorang sahabat memberikan nyawanya. Jadi cinta yang terbesar adalah ketika kita semua rela mati untuk orang yang kita cintai, menurut teologi. Karena itu, lalu Yesus melanjutkannya dalam Yohanes, aku menyebutmu sahabat, maka dia rela mati untuk kita. Itu kira-kira dalam teologi Kristen. Jadi cinta sejati sebenarnya seperti itu, bahwa saya rela mati untuk kamu. Bukan bahwa kalau kamu mati, saya mati bersama. Dalam teologi. Lalu Yohanes 3:16, ini teman-teman ini jadi perdebatan. Jadi orang filsafat akan mengatakan cintanya orang Kristen ini sebenarnya nggak murni-murni banget. Karena begini, coba perhatikan ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang tidak binasa? Yang percaya, ada klausul if di situ. Jadi ada syaratnya sebenarnya. Jadi nggak cuma-cuma juga. Ini menurut orang filsafat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang mengasihi. Jadi yang tidak mengasihinya bagaimana? Jadi ada klausul juga. Nah ini yang diperdebatkan oleh orang filsafat yang mengatakan bahwa cintanya Allah dalam teologi kekristenan tidak gratisan juga, ada harganya juga. Gitu.
Tetapi dalam menjawab itu maka kita mengatakan bahwa bukan karena kita mengasihi Allah maka kita sama, tapi karena cinta Allah itu sendirilah yang membuat kita sama. Sehingga kalau pertanyaan apakah cinta lebih besar daripada Allah sendiri, menurut saya dalam hal itu nggak seperti itu juga, karena seseorang bisa mencintai yang besar